Yang paling galau se-Indonesia setelah FPI dibubarkan. Saya sedang duduk di salah satu pojok rumah saya sambil melahap salah satu buku karya filsuf Bihari Priyono 2 hari lalu. Tiba-tiba notifikasi di gawe saya bunyi, seorang teman mengirim sebuah foto lewat WA. Ternyata foto layar televisi bertuliskan breaking news, sikap pemerintah terhadap FPI. Saya buru-buru nyalakan TV. Ada Mahfud MD sedang bicara. Inti dari konferensi pers itu adalah bahwa FPI secara resmi dilarang beroperasi di Indonesia. Saya lalu cek di medsos. Ternyata warganet telah ramai memperbincangkannya. Breaking news dan FPI terlarang nangkring sebagai pemuncak trending topik di Twitter. Saya tinggalkan sementara buku Hari Priyono tadi dan lalu larut membaca berbagai cuitan dan komentar para warganet terkait berita yang masih hangat. Seketika saya berpikir ada beberapa nama yang menurut saya pasti sedang galau berat mengetahui pengumuman pemerintah itu. Saya coba menuliskannya di atas kertas, ada banyak nama terdaftar. Saya mencatat ada 15 nama. Lalu saya coba menyaring nama-nama tadi, maka didapatlah 3 nama yang menurut saya sebagai sosok yang paling galau dari sekian nama itu. Yang pertama adalah Rizik Syihab. Wajarlah jika dia galau berat. Dia adalah inisiator lahirnya FPI. Ormas yang dia dirikan tahun 98 itu sudah seperti anak kandung baginya. Dia dilahirkan, dirawat, dia besarkan hingga tumbuh menjadi organisasi yang paling beringas seperti saat ini. Berkat jasanya membesarkan FPI, para laskar dan seluruh simpatisan mengukuhkannya sebagai imam besar. Bersama FPI, Rizik bercita-cita membersihkan Indonesia dari kemungkaran sekalipun ada kenyataannya bahwa mereka kerap berbuat mungkar. Rumah-rumah ibadah agama minoritas ditutup, melakukan aksi sweeping seenaknya serta menghina para ulama yang tidak sejalan dengannya. Tetapi mungkin itu langkah awal dari sekian banyak langkah hingga nantinya Indonesia yang bebas dari kemungkaran. Bersama FPI, Rizik telah mengorbankan segalanya. Dia bahkan pernah 2 kali merasakan dinginnya lantai penjara pada era pemerintahan SBY. Hingga yang terakhir dia ditahan karena diduga telah melakukan penghasutan dan menimbulkan kerumunan. Itu semua dilakukan demi memperjuangkan cita-cita besar FPI untuk merevolusi akhlak rakyat Indonesia. Selama 3,5 tahun dia harus mengasingkan diri ke Arab Saudi, itu juga demi FPI. Dia rela menjadi martir demi kemaslahatan seluruh umat. Agar apa? Agar FPI tidak tercemar oleh tuduhan cat mesum antara dirinya dengan Firza Hussein, seorang wanita yang bukan muhrimnya. Kurang kerjaan memang negara ini. Rizik telah berkata jujur bahwa dia tidak benar melakukan cat mesum, bahwa semua tuduhan itu adalah fitnah. Masa sih negara tidak percaya? Padahal Rizik kan imam besar, tidak mungkin dong dia bohong. Sementara selama ini dia mengajarkan agar berperilaku jujur kepada jemaahnya. Sekali lagi, haha. Setelah 3,5 tahun di sana, Rizik kembali ke Indonesia. Dia lalu menggelar acara temu kangen sama laskar dan pendukungnya. Maklum, rindu. Malah dijadikan tersangka oleh polisi. Belum lagi kasus itu selesai, SP3 kasus cat mesumnya dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hanya berselang sehari setelah pencabutan, FPI langsung dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh pemerintah. Maka sangat patut jika Rizik benar-benar galau saat ini. Yang kedua adalah Fadlizon. Setelah FPI resmi dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh pemerintah, orang yang paling dicari di warganet adalah Fadlizon. Di medsos Twitter misalnya, Fadlizon banyak di-mention warganet agar dia segera mengeluarkan pendapatnya terkait pengumuman pemerintah. Warganet benar-benar sedang menunggu sikap dan pernyataannya. Politikus Gerindra itu memang selama ini sangat identik dengan FPI. Bahkan Fadlizon terkadang lebih condong ke FPI ketimbang ke partai yang membesarkannya, Partai Gerindra. Ketumnya duduk sebagai menteri tetapi dia kerap mengkritik Jokowi. Gerindra partai pendukung pemerintah sekarang. Tapi lain sendiri dengan Fadlizon, dia justru menabatkan diri sebagai oposisi sejalan dengan FPI. Di atas semuanya itu Fadlizon mengaku bahwa dirinya adalah jubir FPI. Jabatan yang satu ini memang cukup karib dengan Fadlizon. Sebelumnya dia ditunjuk sebagai jubir Gerindra oleh Prabowo sebelum akhirnya jabatan itu tidak lagi diperpanjang setelah Prabowo menunjuk jubir tahun lalu. Pengalamannya sebagai jubir Gerindra mungkin menjadi alasan FPI memakai jasanya, atau mungkin Fadlizon yang menyodorkan diri menjadi jubir. Maka dengan dibubarkannya FPI, maka Fadlizon akan kehilangan pekerjaan. Benar, dia sebagai seorang anggota DPR, dia adalah wakil kita di Senayan. Tetapi dari apa yang dia tampilkan selama ini, dia nampaknya lebih menjiwai pekerjaannya sebagai jubir FPI.
ketimbang sebagai anggota DPR. Terbukti dari apa yang kerap dia bicarakan selama ini di ruang publik, bukan dalam kapasitasnya sebagai anggota legislatif, tetapi malah sebagai jubir FPI. Yang ketiga adalah Anies Baswedan. Rizik memiliki andil yang cukup besar hingga dia akhirnya terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu. Kalau bukan karena Rizik, rasa-rasanya Anies mustahil menjadi orang nomor 1 di DKI. Politisasi agama dan mayat yang cukup kencang disuarakan ketika itu, salah satunya oleh Rizik dan jutaan masanya, mampu menumbangkan Ahok, gubernur petahana yang oleh banyak orang dinilai cukup berhasil memimpin ibu kota. Itu pula sebabnya ketika Rizik kembali ke tanah air bulan lalu, Anies segera menemuinya di kediamannya. Sekalipun ketika itu Rizik masih sedang menjalani isolasi mandiri, Anies menjadi satu-satunya kepala daerah yang sungkem kepada Rizik. Namun wajar dong bagi Anies, Rizik adalah pahlawan. Jika saja Anies tidak segera menghadap ketika itu, dia akan segera dicap sebagai anak durhaka, baik oleh Rizik selebih-lebihnya oleh para simpatisannya. Selain itu, dengan dibubarkannya FPI akan membuat jalannya menuju Pilpres 2020 amat kian terjal. Sebab selama ini FPI dan jutaan laskarnya adalah pendukung utama Anies. Dan secara terbuka, FPI dan Rizik tentunya telah menyuarakan bahwa mereka siap mendukung Anies melanjutkan estafet daripada kepemimpinan Jokowi. Selain Rizik, Fadlizon dan Anies, apakah ada yang termasuk sebagai orang yang galau atas dibubarkannya FPI? Ada lagi ternyata Caplin Cikeas Cendana juga ikut galau karena ikut nyumbang akomodasi. Demikian dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Hermanto Purba. Terima kasih. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu, Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi, bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami, Maluku Utara, sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi.